Artinya hak rakyat untuk mengambil keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Demokrasi diterapkan antara abad ke-4 hingga ke-6 SM. Salah satu contoh demokrasi saat itu adalah pemungutan suara. Pemungutan suara pertama di Yunani dilakukan pada abad ke-7 SM. Yunani sendiri sebenarnya sangat identik dengan Roma. Ya. Roma banyak berkontribusi harta dan dukungan kepada orang-orang hebat Yunani, dan hampir semua tingkat pemerintahan dan demokratis di Yunani diisi oleh orang Romawi. Namun, Roma lebih dikenal karena kekuatan perangnya daripada sejarah keterlibatan dengan demokrasi Yunani. Demokrasi pada abad ke-20. Pada abad ke-20, Perang Dunia I berakhir dengan kemenangan sementara bagi demokrasi di Eropa. Karena demokrasi masih berkelanjutan di Prancis dan juga menyebar ke Jerman, pada tahun 1906, hak demokrasi sepenuhnya modern, yaitu hak pilih universal untuk semua warga negara secara konstitusional diterapkan di Finlandia. Demikian pula representasi proporsional dengan sistem daftar terbuka. Pada tahun 1917, di Rusia juga menandai dimulai demokrasi liberal yang bertahan selama beberapa bulan di bawah Alexander Kerensky sampai Lenin mengambil ahli pemerintah Rusia pada bulan Oktober. Depresi besar-besarannya yang memiliki efek yang sangat buruk untuk ekonomi, memukul keras pada kekuatan demokrasi bagi banyak negara. Pada zaman tahun 1930-an, pada saat itu menjadi periode kediktatoran yang merajalela di Eropa dan Amerika Latin. Dan berkelanjutan pada demokrasi pada abad ke-21, tapi kita lanjutkan saja supaya lebih pendek. Bab 2. Bab 2 kita memiliki pengertian demokrasi. Seperti yang saya bilang tadi di pendahuluan, kata demokrasi adalah gabungan dari dua kata Yunani, yaitu demo dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Tokoh-tokoh demokrasi saya memberi 3 contoh, yaitu salah satunya Mahatma Gandhi, Ir Soekarno, dan Yusuf Kala. Beberapa nilai-nilai dari demokrasi adalah yang pertama adalah mendorong warga negara untuk menunaikan kewajiban politiknya, melibatkan partisipasi aktif dari rakyat dalam mengurus hajat kehidupan bernegara, dan yang ketiga menjamin hak politik warga negara. Saya menemukan beberapa manfaat dan tujuan dari demokrasi, yaitu salah satunya, secara umum, tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengendapkan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Secara konsep, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berbicara dan kedaulatan rakyat. Manfaat demokrasi saya secara singkat aja. Yang satu adalah menjamin hak-hak dasar. Yang kedua adalah adanya kesetaraan setiap warga negara. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan umum. Yang keempat, reformasi kebijakan sosial. Yang kelima, kebebasan rakyat untuk menyatakan pendapat. Dan yang keenam, mencegah tirani. Yang ketujuh, mencegah terjadinya pemerintahan yang diktator. Yang ke-8, menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang ke-9, meningkatkan kerjasama antar warga. Dan yang ke-10, membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. Untuk konklusinya, saya bilang demokrasi memiliki tujuan dan kemaslahatannya yang memang baik dan terkenal adil bagi masyarakat dan rakyat dan pemerintah. Namun, dalam prakteknya masih banyak kekurangan dan dapat menyebabkan orang-orang skeptis terhadap ideologi ini, sehingga demokrasi yang transparan dan berintegritas prioritas untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah negara bagian. Coba. Oke. Ya, terima kasih William ya. Jadi sebenarnya harapan saya kalian bisa mengupas apa sih
dari demokrasi kan demokrasi Indonesia ya. Jadi dari demokrasi Indonesia yang sedang dikerjakan itu Pak Jokowi tentang demokrasi Pancasila, kita mendalami berarti demokrasi yang sedang dilakukan Pak Jokowi ini arahnya kemana, mendarat nggak bagi kehidupan masyarakat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Memang ini kan tadi demokrasi Indonesia. Jadi demokrasi Pancasila yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu mendarat, terbukti dari bla bla bla, manfaatnya. Seharusnya arahnya ke sana ya, manfaat-manfaatnya, tujuannya demokrasi yang dibangun oleh Pak Jokowi di periodenya ini mendarat, artinya terbukti terlaksana di lapangan. Lihat dari ini, harapan saya begitu arahnya ya. Kita melihat aplikasinya. Jadi kalau kalian pun nanti kuliah, presentasi kalian itu lebih ke aplikasi sebenarnya. Akan ditanyakan apa penerapannya, masihkah itu relevan, mana buktinya. Itu nanti mungkin di bab terakhir, tapi itu harus ada kelihatan di lapangan, tidak hanya sebatas konsep. Bagus tadi William ya, itu memang harus punya konsep, itu punya arahnya ke sana. Tapi setelah itu lebih kepada penerapannya. Bagi kan kesimpulan dan saran kita ya, bagian akhir. Oke, terima kasih William ya. Satu lagi ya, tadi di kelas ini, Yoyada. Tadi saya sudah panggil, jadi saya disiapkan juga. Halo Yoyada. Halo. Oke. Ya. Ini saya siapkan ya. Jadi ini kenapa hal itu saya sampaikan? Di perkuliahan nanti begitu, lebih ke penerapannya. Oke ya, saudara. Oh. Apakah sudah tayang di layar kalian semua? Sudah, Mister. Oke, ya bisa dimulai. Oke, jadi halo teman-teman dan juga Pak John. Hari ini saya akan presentasikan paper saya mengenai pentingnya demokrasi berbangsa dan bernegara. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya Pak, saya nggak terlalu detail mengenai bangsa negara Indonesia. Saya ada yang lebih ke umum atau secara dunia atau secara global, karena saya sendiri kurang paham mengenai tugas ini. Oke. Jadi langsung saja masuk ke bab 1, latar belakang permasalahan demokrasi. Jadi setiap manusia tuh intinya memiliki hak masing-masing, tapi beberapa dari manusia tuh kayak memiliki keegoisan sendiri dan sehingga memotong hak orang lain. Misalnya juga dalam pemerintahan. Artinya nanti di bab selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana permasalahan hak itu dalam demokrasi. Selanjutnya di subbab 1.2 asal-usul munculnya demokrasi. Jadi demokrasi itu dalam pemerintahan dikembangkan sejak abad pertengahan oleh Yunani kuno di Athena. Nah, jadi itu mereka dibagi menjadi beberapa negara bagian atau kayak kota-kota. Kemudian mereka akan melakukan kayak pemilihan pemimpin. Namun pada saat itu memang yang seperti budak, wanita, orang asing, serta anak-anak ataupun pria di bawah usia 20 tahun belum memiliki hak pilihnya. Kemudian pada poin 1.3 peristiwa yang membuat orang-orang menyuarakan demokrasi, saya ambil contoh secara global. Jadi contohnya itu adalah Abraham Lincoln yang disebut Bapak Demokrasi. Jadi latar belakangnya karena pada saat itu di Amerika itu terjadi praktik perbudakan orang kulit hitam, dan praktik itu benar-benar seperti tidak manusiawi. Jadi para budak itu tidak memiliki hak, diperlakukan seperti tidak memiliki hak, hanya memiliki kewajiban, sehingga mereka harus bekerja bahkan tanpa henti dan tidak layak. Kemudian pada bisa di scroll lagi Pak bawah. Terima kasih.
Jadi kemudian Abraham Lincoln ini menang pemilu, namun Amerika terpecah menjadi dua bagian dan dia sendiri tahu bahwa ini adalah risiko yang harus dia tanggung. Namun dia nggak berhenti sampai di situ aja, jadi dia menanamkan sistem demokrasi secara utuh yang dia sendiri udah cita-citakan semasa kecilnya. Akhirnya muncul beberapa orang kulit hitam yang kayak merasa termotivasi seperti Nelson Mandela yang menjadi presiden pertama kulit hitam di Amerika. Kemudian lanjut bab 2, definisi demokrasi sendiri berasal dari demos dan kratos yang memiliki arti dalam sebuah negara demokrasi itu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan langsung oleh wakil yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Kemudian ada tokoh-tokoh demokrasi, misalnya seperti tadi Abraham Lincoln, juga Nelson Mandela. Namun ada beberapa tokoh mungkin mereka tidak bertindak secara langsung, namun mereka mencetuskan atau memberi gagasan-gagasan mengenai demokrasi. Di antaranya ada John Locke, Montesquieu, dan juga J.J. Rousseau. Selanjutnya ada nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi sendiri merupakan ada contohnya ada toleransi, menghormati perbedaan pendapat, hingga mampu mengendalikan diri dan kebersamaan. Contoh yang mendukung perilaku nilai-nilai demokrasi sendiri bisa dibaca, namun saya akan bacakan. Misalnya yang pertama, membiasakan diri berbuat sesuai aturan atau hukum yang berlaku. Kemudian menggunakan kebebasan atau hak kalian itu dengan merasa tanggung jawab, juga menghormati hak orang lain saat menyampaikan pendapat. Kemudian pada bab 2.4 ada manfaat dan tujuan demokrasi. Manfaatnya yaitu menjamin hak-hak dasar, adanya kesetaraan antar warga negara, mengikat kerjasama dan keamanan dalam warga negara, juga membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. Kemudian tujuan dari demokrasi sendiri ada 5, yaitu memberi kebebasan dalam berpendapat, menciptakan keamanan dan ketertiban, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintah, dan mencegah perselisihan antar kelompok. Kemudian hasil yang sudah dicapai dari sistem demokrasi ini adalah bahwa masyarakat dapat hidup aman dan tentram. Karena dalam demokrasi ini kan dijelaskan tadi bahwa masyarakat ikut dalam sistem pemerintahan. Jadi mereka dapat menyampaikan pendapat mereka atau aspirasi mereka sehingga pemimpin itu bisa mengoreksi atau memberikan kebijakan yang juga menyejahterakan rakyat. Kemudian di akhir kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu demokrasi memiliki makna pemerintahan rakyat. Jika diperjelas, maka memiliki arti bahwa rakyatlah yang mengatur pemerintahan tersebut. Dan saran saya adalah sebagai manusia kita memiliki hak, kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Jadi setiap orang itu baik yang kaya maupun miskin itu mereka semua masing-masing memiliki hak dalam ikut dalam sistem pemerintahan. Tidak seperti di Amerika itu kan ada yang perbudakan tuh, jadi yang orang-orang kulit hitam tidak bisa ikut dalam pemerintahan, bahkan mereka hidup dengan tidak layak. Jadi saran saya itu, sebaiknya setiap gerakan yang pemerintah ambil harus menyertakan rakyatnya dalam menyampaikan pendapat mereka. Jadi tidak hanya pemerintah yang sejahtera, namun rakyat juga mengalami sejahtera. Ya, itu saja presentasi saya. Terima kasih. Oke, dari presentasi yang disampaikan, definisi demokrasi menurut Yoyada gimana? Apa jadinya menurut dari presentasi itu? Yoyada menyimpulkan. Jadi menurut saya, demokrasi itu menurut Yoyada gimana? Sorry Pak. Jadi menurut saya demokrasi itu ketika rakyat itu juga ikut dalam sistem pemerintahan. Jadi nggak cuman, maksudnya bukan secara kayak otoriter. Jadi kan ada yang otoriter, maksudnya pemimpinnya mengambil suatu kebijakan, rakyatnya itu harus tunduk, nggak boleh ngelawan. Jadi menurut saya demokrasi itu rakyat juga dapat memberikan pendapatnya sendiri dan jadi setiap kebijakan yang diambil pemerintah tuh berasal dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Oke. Jadi tidak boleh ada pemerintah yang otoriter ya.
Jadi pemerintah pun menentukan kebijakannya atau membuat undang-undang sesuai fakta di lapangan, tidak semena-mena langsung mempatok, oh ini aturan harus berlaku di masyarakat. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus cek di lapangan, menganalisa di lapangan, akhirnya ditemukan oh berarti sesuai dengan lapangan, berarti inilah yang diputuskan secara umum. Ya, sampelnya pun nggak boleh hanya satu Pulau Jawa. Pulau Jawa sampelnya, lalu kemudian kita patokkan itu undang-undangnya nggak boleh. Harus beberapa sampel sehingga kita memutuskan sebuah aturan. Kan dulu kan pernah itu ada yang namanya pariwisata atau wisata halal. Pernah dengar itu? Sempat itu kan ini dikritik ada wisata atau wisata yang halal begitu. Kalau kalian ke Tanah Batak Toba kan nggak bisa diterapkan hal itu karena di sana kan Toba ya dalam artian ya banyak yang menjual B2 lah apalah ya. Tapi nggak bisa. Tapi bisa diadaptasikan. Ada suatu tempat yang mungkin ya tidak ada yang makanan-makanan seperti itu. Bisa dikondisikan. Tidak boleh kita harus, tanpa kita harus melihat cek di lapangan. Di mana di lapangan? Di Manado nanti, di Sulawesi. Kita bikin yang halal. Artinya tanpa babi. Ya, di sana kan terkenal yang begituan. Tidak bisa kita langsung fokuskan. Nah, begitu ya. Kita harus cek ke lapangan, cek sampelnya, kemudian kita tetapkan aturannya. Oke, thank you Yoyada. Berikutnya, sekarang perempuan ya. Mungkin Angeline. Angeline ini kelas ini juga ya, IPA 2 ya. Ganti dengan Angeline. Bisa ambil yang IPA 1. Rara, ada Rara? Ada Pak. Oh ya, Rara ya dari IPA 1 ya. Bisa di share screen Rara? Sebentar. Rara dan Steffi ya. Habis ini Steffi ya. Berarti laki-laki dari IPA 2, perempuan dari IPA 1 ya. Mungkin dua ini aja ya. Dua perempuan. Tolong Bapak share screen enggak? Oh, sebentar saya cek. Steffi bisa duluan? Share screen ya Pak ya. Saya coba dulu ya Pak ya. Iya. Sebentar saya mempersiapkannya agak lama. Kelihatan nggak Pak? Udah saya share screen. Oke, good. Bisa. Bisa. Nah, jadi karena saya bingung sebenarnya Pak ini tugasnya gimana, cakupannya Indonesia atau kayak global gitu. Jadi saya nyampur-nyampur Pak, nggak apa-apa ya Pak ya. Ya. Nah, ini latar belakang saya menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi itu kan sebenarnya adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemerintah itu menjunjung kebebasan, kesetaraan, dan keadilan serta melandaskan pada pemikiran pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Nah, ini kan Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi sejak tahun 1950. Sebelumnya Indonesia emang sempat sih pakai sistem presidensial waktu awal kemerdekaan, terus ganti ke parlemen, terus sempat menjadi negara serikat, lalu akhirnya pada 1950 setelah RIS bubar, jadinya berbentuk demokrasi, yaitu demokrasi liberal. Nah, setelah demokrasi liberal ini berjalan selama kurang lebih 9 tahun dengan berbagai pergantian kabinet, seperti kabinet Natsir, Ali dan kawan-kawan, terus sama ada kayak kurang lebih 7 pergantian kabinet. Hingga akhirnya pada 1959 itu dikeluarkan surat yang mengatakan kalau Indonesia sudah tidak lagi akan menggunakan sistem demokrasi liberal karena dianggap kurang cocok, banyak kekecewaan, banyak kan jadi sesuai keinginan, sehingga akhirnya Indonesia itu beralih ke demokrasi terpimpin. Era demokrasi terpimpin adalah era demokrasi di mana banyak terjadi penyimpangan dari UUD 1945 dan juga Pancasila. Sayangnya pada era ini juga muncul gagasan seperti misalnya Soekarno jadi presiden seumur hidup. Selain itu juga ada gerakan
berbagai gerakan separatis seperti yang salah satunya paling terkenal lagi G30 SPKI. Nah, karena banyaknya kegiatan-kegiatan ini dan aktivitas-aktivitas yang revolusi atau komunisme dan sejenisnya, maka akhirnya Soekarno mengeluarkan Super Semar, sehingga akhirnya lama-kelamaan karena kepercayaan rakyat yang turun dan segala hal yang terjadi, Soekarno tergusur dari presiden dan digantikan oleh Soeharto. Nah, setelah masuknya pemerintahan Soeharto, itu juga masuk era Orde Baru, yang menggantikan Orde Lama milik Soekarno. Pada era ini mulai digunakan sistem demokrasi Pancasila. Tapi sistem demokrasi ini baru, berbeda daripada yang sebelumnya, karena hanya ada di Indonesia saja, yaitu sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan-kesatuan, mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan masing-masing. Tapi sayangnya pada penerapannya tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang diharapkan, karena pada masa pemerintahan Soeharto ini banyak terjadi pelanggaran HAM, krisis demokrasi, seperti misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, terus ada pencabutan kebebasan pers, terus orang yang menentang pemerintah itu langsung dihilangkan, seperti banyak aktivis yang diculik secara diam-diam. Nah, oleh karena itu, banyak ketidakpuasan masyarakat hingga akhirnya masyarakat demo dan menyuarakan ketidakpuasannya. Dan datangnya setelah era itu, Soeharto akhirnya lengser dari posisi presiden dan datang era reformasi yang dipimpin oleh presiden ketiga, yaitu B.J. Habibie. Reformasi ini merevitalisasi demokrasi Pancasila dengan pelaksanaan yang lebih sesuai. Kita tetap menggunakan demokrasi Pancasila, tapi dalam kali ini pelaksanaannya itu lebih sesuai, sehingga kayak nggak dikurangi lah terjadinya pelanggaran HAM, sudah nggak ada lagi pembungkaman pers ataupun bahkan berkuranglah korupsi, kolusi, nepotisme, meskipun hingga saat ini masih ada beberapa hal tersebut terjadi. Nah, di poin kedua saya akan menjelaskan tentang asal-usul demokrasi. Intinya menurut sejarah, awalnya konsep demokrasi itu berasal di Yunani kuno atau di kota Athena sekitar tahun 508 sebelum Masehi di bawah pimpinan Cleisthenes. Nah, jadi awalnya demokrasi itu bersifat demokrasi langsung, jadi rakyat itu langsung berpartisipasi dalam pemilihan anggota penjabat, dan juga mereka menjadi bagian dari majelis masyarakat. Tapi pada masa itu, yang masuk masyarakat itu, yang dihitung sebagai warga negara hanyalah pria dewasa, karena perempuan, anak-anak, dan juga budak itu tidak masuk dalam kategori warga. Selanjutnya, setelah di Athena, dia muncul juga di Sparta, yang mana orang sudah mulai ikut konsep pemilu, lalu berkembang juga dan menyebar ke daerah Eropa pada abad pertengahan. Dan ini terus berlanjut hingga zaman modern. Saat ini bisa kita lihat kalau banyak negara di dunia itu menggunakan sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi. Setelah memasuki era modern ini, di abad ke-20 hingga 21, sudah banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi. Yang paling kita kenal tentunya Amerika Serikat, terus ada juga Australia, Britania Raya, Kanada, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lainnya. Meskipun dulunya mereka nggak selalu demokrasi, tapi sekarang mereka udah demokrasi. Seperti misalnya dulu Britania Raya kan menggunakan sistem monarki, tapi sekarang sudah berpindah. Saat ini Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi mulai dari 1950, dan demokrasi yang kita anut itu adalah demokrasi Pancasila. Jadi dari Athena hingga saat ini akhirnya demokrasi sudah menjadi global. Untuk bagian C, saya akan menjelaskan tentang peristiwa di mana orang menyuarakan demokrasi. Tentunya selama praktik demokrasi itu tidak semua berjalan lancar, pasti ada kekurangan-kekurangan dan konflik-konflik yang terjadi. Nah, hal ini menyebabkan masyarakat itu menyuarakan pendapat mereka dan menyuarakan demokrasi karena merasa tidak puas dengan pemerintah. Untuk Indonesia sendiri, saya telah menyebutkan 3 contoh. Yang pertama adalah unjuk rasa pada 10-13 Januari 1966 yang terjadi pada masa Orde Lama. Nah, pada masa itu kan banyak pemberontakan dari DITI, APRA, dan berbagai kegiatan separatis lainnya. Nah, setelah G30 SPKI itu kan puncak, masyarakat sudah mulai kecewa berat pada pemerintahan milik Soekarno. Kok gini gitu. Jadi akhirnya mereka menyampaikan unjuk rasa pada 10-13 Januari dan menyampaikan 3 tuntutan, yaitu yang mewakili masalah yang mereka anggap menjadi masalah utama pada pemerintahan milik Soekarno di Orde Lama. Yang pertama yang mereka inginkan adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, merombak kabinet Bivora dan juga menurunkan harga. Para mahasiswa yang melakukan demonstrasi ini merasakan kalau misalnya pemerintah kurang tegas dalam menghadapi peristiwa G30 SPKI, kemudian gagal mempertahankan kestabilan ekonomi yang semakin jatuh, dan juga ada keluarnya kebijakan keuangan yang tidak adil dan malah merugikan warga. Jadi mereka meminta 3 tuntutan tersebut. Untuk di masa Orde Baru juga ada, kalau unjuk rasa atau penyuaraan demokrasi itu pada 21 Mei 1998. Peristiwa ini adalah titik mulai dari era reformasi, karena pada masa ini rakyat itu menyuarakan demokrasi dan menurut reformasi akibat banyaknya masalah Indonesia dan juga kekecewaan yang berat terhadap Soeharto. Jadi pada masa itu terjadi krisis finansial di Indonesia karena emang Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia lainnya itu memang mengalami, mengalami krisis ekonomi memang di Asia pada saat itu, dan
ekonomi, namun Indonesia juga terkena secara berat. Nah, jadi banyak yang, kok kebuka terus? Pak John, adminnya kelas 1 yang lama. Lanjut nggak ya, Bapaknya lagi ngomong. Tadi di Bapak. orde baru, Ya. 1 Mei. Karena selain itu banyak juga terjadi peningkatan inflasi, banyak pengangguran, dan juga banyak korupsi dari pemerintah. Hal ini membuat masyarakatnya kesal dan menuntut perubahan. Terutama selain itu kan ada juga masalah yang menculikan aktivis, pelanggaran HAM, pembungkaman media. Jadi masyarakat mulai merasa sangat tidak terima dan merasa pemerintahan ini harus berubah. Jadi pada puncaknya kekesalan masyarakat dan juga akumulasi dari keresahan masyarakat, akhirnya terjadi peristiwa 21 Mei 1998, di mana masyarakat itu melakukan unjuk rasa dan menuntut 6 agenda reformasi yang meliputi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menghapus fungsi ABRI, melakukan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, setelah peristiwa inilah akhirnya Soeharto itu turun dari posisi presiden yang dia udah lama banget. Selanjutnya yang terakhir nih yang baru-baru saja terjadi adalah demonstrasi terkait RUU KUHP. Nah, mahasiswa dan masyarakat Indonesia ini melakukan demonstrasi pada 24 September 2019 mengenai RUU KUHP yang dianggap merusak demokrasi. Nah, kumpulan mahasiswa ini menyampaikan ketidakpuasannya karena ada beberapa pasal-pasal dari undang-undang yang dianggap kurang pantas atau kurang layak. Salah satunya adalah undang-undang di mana gelandangan bisa dipidana dengan denda 1 juta rupiah. Padahal seharusnya fakir miskin dan anak lantar itu dilarang negara. Selain itu ada juga isu terkait pelemahan KPK, pembakaran hutan, dan juga RUU penghapusan kekerasan seksual yang belum diterapkan. Ketidakpuasan inilah yang membuat masyarakat dan mahasiswa akhirnya menyuarakan demokrasi dan melayangkan tuntutan pada pemerintah dengan menggunakan cara demo. Ada juga bahkan kelompok mahasiswa yang dengan nama Aliansi Rakyat bergerak menulis daftar tuntutan yang isinya ada 7 tuntutan, yaitu diantaranya isinya adalah adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU RKUHP. Setelah itu, mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk perlemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi Indonesia. Menuntut negara untuk mengadili orang-orang elit bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Habis itu, untuk RUU Ketenagakerjaan juga ditolak dan karena dianggap tidak berpihak pada pekerja. Selain itu, pasal-pasal problematis dalam RUU Pertahanan juga dikomplain. Ada juga mendesak segeranya pengesahan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual, mendorong proses demokrasi Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor. Yeah. Nah, untuk definisi demokrasi ini saya menjelaskan secara umum kan awalnya demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat atau artinya pemerintahan, sedangkan KBBI itu berkata artinya adalah pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta pemerintah dengan pemerintahan wakil, atau juga gagasan atau pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta melakukan perlakuan yang sama bagi semua rakyat negara. Nah, itu kan secara umum itu intinya pemerintahan rakyat. Tentunya para ahli sebagai bisa dibaca di sini bisa memiliki pendapat yang berbeda-beda. Salah satunya ini misalnya Abraham Lincoln yang paling terkenal, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Diterterakan beberapa. Nah, untuk tokoh-tokoh demokrasi, ini di dunia tentunya ada banyak tokoh demokrasi, baik di Indonesia maupun secara global. Baik yang berperan untuk memperjuangkan demokrasi di daerahnya, ataupun menggagaskan teori-teori tentang demokrasi tersendiri. Contohnya yang menggagaskan teori adalah Baron de Montesquieu yang menjelaskan teori politik terkait demokrasi dalam bukunya yang berjudul The Spirit of the Laws, yang dia juga promosikan pemisahan kekuasaan seperti yang digunakan oleh trias politika Indonesia saat ini. Nah, itu ada Thomas Jefferson yang merupakan salah satu bapak pendiri negara Amerika Serikat yang berpartisipasi dalam pergerakan demokrasi. Dia percaya bahwa harusnya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan juga percaya bahwa semua manusia itu diciptakan setara. Selanjutnya ada juga Susan B. Anthony, merupakan orang Amerika yang aktif menentang praktis perbudakan dan juga memperluas demokrasi sehingga orang kulit hitam dan juga orang wanita itu bisa ikut memilih dan berpartisipasi dalam demokrasi. Ini tokoh yang masih saat ini itu adalah Aung San Suu Kyi, yaitu berasal dari aktivis pro-demokrasi dari Myanmar yang dulu ikut berpartisipasi dalam menentang rezim militer Myanmar dengan menggunakan cara non-kekerasan. Namun saat ini sepertinya kondisi di Myanmar sudah kembali berada di bawah opresi rezim militer. Namun dia sebelumnya telah berhasil untuk membantu Myanmar lepas dari operasi rezim militer. Ada Yayar Soekarno juga, sebagaimana kita tahu, Yayar Soekarno itu mencetuskan pendirian Indonesia sebagai negara demokrasi, dan bisa dilihat dari salah satu
Pidatonya yang mengatakan semua buat semua. Ia percaya bahwa Indonesia itu bisa menjadi negara yang berdiri atas kesepakatan beragam suku yang bersatu menjadi sebuah bangsa negara. Nah, itu ada Sultan Syahrir yang menyampaikan opininya mengenai demokrasi di dalam tulisan-tulisannya. Ia percaya bahwa mendahulukan pentingnya meneruskan revolusi demokrasi ketimbang mengobarkan retorika nasionalisme. Nah, yang terakhir itu adalah B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia yang memimpin transisi dari masa Orde Baru ke era reformasi dan berperan dalam mengembalikan kebebasan pers dan juga penegakan HAM serta reformasi politik lainnya di Indonesia. Nah, untuk nilai-nilai demokrasi ini tentunya nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menjadi landasan atau pedoman berlaku dalam negara yang menganut demokrasi. Untuk penjabarannya tuh semua orang memiliki pendapat yang berbeda. Salah satunya itu adalah milik Henry Bimayang yang isinya nilainya adalah menyelesaikan persisian secara damai, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan secara umum, mengakui dan menganggap wajar aneka keragaman, dan juga menjamin ketegasan keadilan serta kebebasan dalam sistem demokrasi. Sedangkan Zamroni dan Cipto tuh punya ide-ide yang berbeda, namun intinya sama ya. Manfaat dan tujuan demokrasi itu tentunya ada kan, karena tidak ada manfaatnya jika sudah banyak sekali negara yang menggunakan. Manfaat demokrasi ini bisa dilihat antaranya, contohnya adalah menjamin hak, memenuhi kebutuhan, membarui kebijakan sosial, mencegah tirani, meningkatkan kerjasama dan menciptakan warga negara serta pemerintahan yang bertanggung jawab. Untuk tujuannya itu dari pelaksanaan demokrasi tentunya adalah masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Namun secara spesifik bagi tujuannya dari demokrasi bisa dikatakan adalah untuk memberikan kebebasan berpendapat, menciptakan keamanan dan ketertiban, membatasi kekuasaan pemerintah, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, dan juga mencegah perselisihan atau konflik. Nah, hasil dari pelaksanaan demokrasi Indonesia selama saat ini itu adalah misalnya kita bisa melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali, dilakukan secara adil, dan juga diselenggarakan itu sudah sejak 1955. Rakyat juga bisa berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin seperti presiden, gubernur, bupati, DPR, dan sebagainya. Asasi manusia juga sudah terjamin secara hukum, kebebasan berpendapat itu juga ada bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga kebersamaan hak dan kewajiban antar masyarakat secara hukum maupun politik karena sudah ada undang-undang yang hukum yang adil tanpa memandang golongan. Nah, kesimpulannya adalah demokrasi itu adalah pemerintahan di mana rakyat itu berkuasa. Jadi pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Rakyat memiliki kesempatan untuk ikut dalam segala pembuatan keputusan terkait pimpinan negara atau kebijakan yang dibuat negara. Jadi mereka bisa berpartisipasi dalam mengendalikan kehidupan mereka dan bukan hanya ikut pemerintah aja. Nah, dengan ini, itu masyarakat bisa memperoleh kehidupan yang damai, sejahtera, adil, dan juga berlandaskan antara persatuan, kebebasan, dan juga kesetaraan. Menurut saran saya, demokrasi itu memang banyak sisi positifnya, namun dalam pelaksanaan Indonesia masih banyak kekurangannya. Salah satunya adalah kurangnya rasa kepercayaan dan rasa persatuan antara masyarakat dan pemerintah. Dari sisi masyarakat, seringkali dengan mudah menyalahkan pemerintah saat ada masalah yang terjadi. Sedangkan pemerintah itu ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat untuk memperkaya diri pribadi. Oleh karena itu, hal ini perlu berubah dan perlu adanya keterbukaan dan kejujuran yang lebih lagi di antara masyarakat dan pemerintah, sehingga bisa dibangun kepercayaan dan rasa sepenanggungan di antara kedua belah pihak. Dengan demikian, bisa tercipta pemerintahan yang efektif dan masyarakat yang sejahtera. Sekian presentasi dari saya, ini daftar isinya. Oke, thank you ya, bagus ya. Lengkap sekali. Thank you, Tevi. Nah, saya tidak perlu kasih masukan. Ya, memang seperti itulah ya kalau kita bikin paper lengkap memang ya. Tapi konsep yang saya berikan ya seperti itulah nanti papernya kalian di waktu kuliah. Harus memang lengkap. Bila perlu ada sumbernya, memang sumber itu pun akan ditanyakan oleh dosen. Kalau dosen kalian itu ingin cari tahu, ingin menjatuhkan kalian, gampang sekali tanpa sumber, tanpa ada semua kan. Tapi Stevie ini bagus. Saya lihat papernya keren, lengkap. Oke. Satu orang lagi terakhir ya. Rara. Oke. Ini saya share screen. Rara, oke, silahkan. Oke. Latar belakang permasalahan demokrasi. Demokrasi itu merupakan bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dilandasi proses berpikir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi Indonesia kan sudah menganut 4 sistem demokrasi sejak tahun 1945. Itu ada demokrasi parlementer atau liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, pada era Orde Baru,
dan Pancasila pada era reformasi. Nah, setelah menjalani sistem presidensial, itu pada 14 November 1945, sistem pemerintahan demokrasi parlementer itu dimulai. Nah, karena ada tantangan dari luar, kayak keinginan Belanda ke Indonesia, itu jadinya nama Indonesia diubah jadi RIS, atau Republik Indonesia Serikat. Nah, ini terjadi karena kesepakatan dari konferensi meja bundar pada 23 Agustus 1949 yang menyatakan kembalinya kedaulatan seutuhnya ke RIS dari pemerintahan Belanda. Nah, pada masa ini, itu pemerintah Indonesia memperlakukan sistem parlementer. Gaya pemerintahannya itu mirip sama Amerika Serikat, yang di mana setiap wilayahnya yang saat ini provinsi, itu jadi kayak negara bagian itu. Nah, kayak gini, negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan lain-lain gitu kan. Habis itu, tiap negara bagian memiliki pemimpinnya masing-masing. Terus, sistem yang dijalankan RIS ini membuat posisi Indonesia menjadi lemah kan. Indonesia terbagi jadi beberapa negara bagian. Namun sistem ini cuma berjalan 1 tahun karena ada aksi pemberontakan yang makan korban jiwa di beberapa daerah. Sehingga banyak yang merasa nggak puas dengan sistem ini dan mereka mengusulkan untuk kembali jadi republik. Terus RIS itu resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan digantikan oleh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, terus tapi sistem demokrasi parlementer ini tetap digunakan sampai 1959 karena terus dibubarinnya itu karena terjadi pemberontakan dan ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik, sosial, juga keamanan di Indonesia. Nah, habis itu habis parlementer itu dijalankan sistem demokrasi terpimpin. Namun sistem ini juga kayak ada penyimpangan dari Pancasila, UUD 1945 sama budaya bangsa. Salah satu kejadiannya pada masa ini tuh adalah G30 SPKI. Nah, terus Soeharto ngambil kursi kepemimpinan dan menjalankan sistem demokrasi Pancasila. Namun di demokrasi Pancasila di Orde Baru itu juga banyak terjadi penyimpangan kayak penculikan dan kehilangan paksa sejumlah aktivis, terus kurangnya kebebasan dalam berpendapat, pemilu yang nggak jujur, terus masih banyak lagi. Nah, sehingga terbentuklah sistem demokrasi Pancasila di era reformasi yang masih digunakan hingga saat ini. Sistem ini itu tentu kan kayak memiliki perbedaan dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Salah satunya itu pemilunya jadi lebih demokratis. Terus asal-usul munculnya demokrasi. Kata demokrasi pertama muncul pada zaman Yunani kuno di negara kota Athena. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang berarti pemerintahan rakyat. Demokratia berasal dari kata demos, yang artinya manusia, dan kratos, yang artinya pemerintahan. Nah, pada tahun 508 sebelum Masehi, Clisthenes itu memperkenalkan bentuk pemerintahan demokratis pada Athena, yang sejak saat itu negaranya dianggap sebagai negara demokrasi pertama, dan Clisthenes dikenal sebagai Bapak Demokrasi Athena. Nah, saat itu Athena itu menganut sistem demokrasi langsung. Cirinya itu dia ada pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan. Majelis legislatifnya terdiri atas semua warga Athena, dan semua warga boleh berbicara dan memberi suara di majelis sehingga terciptalah hukum di negara kota tersebut. Nah, peristiwa yang membuat orang-orang menyuarakan demokrasi itu pada masa parlementer kan tercatat sejumlah pemberontakan di Indonesia, yang mulai dari pembangkangan sipil sampai yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan pemerintahan. Kayak pemberontakan PRRI, PKI di Madiun, DITII, terus Andi Aziz, sama RMS. Pemberontakan ini terjadi karena ada yang didalangin sama Belanda, ada juga yang karena merasa nggak puas sama sistem parlementer gitu. Terus aksi-aksi pemberontakan itu yang jadi salah satu alasan gagalnya sistem parlementer kan, sehingga jalankanlah sistem demokrasi terpimpin yang setelah itu demokrasi Pancasila gitu. Habis itu definisi demokrasi. Tadi sempat udah saya kasih tahu kan artinya. Terus secara umum itu pemerintahan rakyat. Terus ini ada beberapa definisi dari ahli. Terus ya.
Terus tokoh-tokoh demokrasi di Indonesia, salah satunya R. Soekarno, presiden pertama. Menurut Soekarno, demokrasi itu adalah suatu cara dalam bentuk pemerintahan yang memberikan hak pada rakyat serta proses pemerintahan. Jadi Soekarno itu ingin bukan hanya demokrasi politik kayak kebebasan berpendapat, kebebasan milih, mau supaya ada demokrasi ekonomi juga, supaya ada kemerataan gitu di masyarakatnya. Nah, terus ada juga Muhammad Hatta, juga salah satu tokoh demokrasi di Indonesia. Dia mengkritik demokrasi terpimpin yang digagas Soekarno, terus ya lanjut ke bawah. Nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi itu merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi oleh masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan suatu persoalan. Nilai demokrasi itu merupakan sikap toleransi, saling menghargai, dan menghormati pendapat yang berbeda, menyadari dan memahami keanekaragaman yang ada, mampu mengendalikan diri agar nggak mengganggu orang lain, nggak bergantung pada orang lain, percaya diri, dan mematuhi peraturan yang ada. Manfaat demokrasi itu pertama ada menjamin hak-hak warganya, kayak hak kebebasan bicara dan berekspresi, hak berkumpul, dan lainnya. Terus ada kesetaraan setiap warga tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut. Habis itu, agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi, terus pembauran kehidupan sosial, dan pluralisme dan kompromi. Tujuannya itu adalah supaya bisa ada kebebasan berpendapat, supaya menciptakan keamanan dan ketertiban, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan mencegah perselisihan. Hasil yang sudah dicapai, itu hasilnya ya masyarakat puas dengan sistem pemerintahannya, karena kan ke sistem demokrasi, masyarakatnya bisa bebas mengungkapkan pendapat, bebas memilih itu sesuai hati nurani. Jadi masyarakat juga setara gitu, memiliki hak yang sama. Ya. Terakhir, kesimpulan dan saran. Jadi demokrasi itu merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat sehingga rakyat terlibat dalam setiap proses pemerintahan dalam memilih ataupun memberi aspirasi mengenai kebijakan publik. Demokrasi memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur, dengan mengedepankan keterbukaan, kejujuran, dan keadilan. Dengan sistem demokrasi ini, orang-orang menjadi setara, memiliki kebebasan yang sama. Ya, dan sarannya itu kita tuh harus menghargai ya pendapat yang beda gitu. Jangan memaksakan kehendak. Terus demokrasi itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai sama Pancasila sama UUD 1945. Bukan cuma rakyatnya aja yang ngelakuin, tapi pemerintahnya juga, supaya dapat mencapai demokrasi yang utuh. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih ya, Rara juga luar biasa juga papernya. Thank you. Jadi demokrasi itu tidak bisa dipisahkan dengan HAM. Ya, apabila kalian nanti melihat seseorang dicaci maki, diganggu, kalian harus menegakkan yang namanya demokrasi. Ya, semua itu ada aturannya, tidak boleh mengganggu hak daripada orang lain. Jangan hanya diam saja. Kemarin saya lihat di YouTube ya, dan di TikTok sama, satu dosen mengusir mahasiswanya keluar gitu. Dosennya datang, kemudian langsung dia mengusir salah satu mahasiswanya. Kalau kalian cek di TikTok itu ada. Dikeluarin satu mahasiswa laki-laki. Apa salah saya, dosen? Apa salah saya? Saya nggak ada bikin salah. Kamu keluar. Sekarang juga, kata dosennya ini. Dosennya laki-laki keras. Keluar sekarang juga. Terus mahasiswa cewek-cewek diam aja. Itu lagi kuliah politik, kuliah hukum. Keadilan. Lalu kemudian dosennya mulai belajar, kemudian mengarahkan mahasiswanya kepada undang-undang. Bagaimana undang-undang keadilan, bagaimana. Nah, tibalah mereka masuk kepada keadilan, pembahasan keadilan. Nah, tadi saya ada usir mahasiswa. Apakah boleh demikian? Tidak boleh, dosen. Kata mahasiswa itu tidak boleh mengusir mahasiswa tanpa ada alasan dan sebagainya. Lalu kenapa kalian diam? Kok
kalian diam saja semua? Siapapun, dosen kalian, profesor, apapun itu, kalau melakukan tindakan kekerasan demikian, tidak boleh diam. Kenapa kalian diam tadi? Begitu, dosennya marah sama mahasiswa yang lain. Oke, sekarang panggil yang saya usir tadi. Dipanggil, ketemu sama dosennya, dosen bilang, Bapak minta maaf, Bapak tadi mengusirkan. Artinya saya sedang mengajar kalian tentang keadilan itu seperti apa. Tetapi baru sadar mereka, oh iya, kenapa kami diam saja? Karena dosen ini, karena mungkin mereka takut ya sama dosennya. Dosen itu hanya memberikan contoh saja, tapi mahasiswanya tahu kebenaran, itu salah, tapi diam. Itu yang nggak boleh, ya itu kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Kalau tahu kalian kebenaran, ya undang-undangnya kalian tahu, ya kalaupun kalian nggak tahu undang-undangnya lah, tapi kalian tahu kebenarannya. Kemudian dilakukan orang ketidakadilan, maka kalian harus bersuara. Tidak boleh, begitu. Sering sekali di eksperimen ya, di YouTube juga banyak sekali eksperimen, banyak yang biasa saja, responnya biasa saja, tapi ada banyak yang menunjukkan namanya kemanusiaan yang tinggi, sosialitas yang tinggi. Mereka menunjukkannya. Oh, tidak boleh seperti itu, langsung dia melakukan tindakan. Nah, orang seperti itu memang apa ya, inisiatif ataupun itu dengan cepat menanggap, apa istilahnya ya, responnya cepat. Orang yang punya keadilan itu respon cepat. Satu cerita sebelum selesai. Suatu kali ada teman saya pecah ban motornya. Bukan pecah ban motornya, apa namanya? Motor metik itu nggak bisa jalan begitu, di starter nggak bisa hidup. Harus dibawa ke bengkel. Lalu ketemu sama mahasiswa ini nggak tahu orang timur. Kemudian ketemu sama bapak, kenapa motornya? Mau tahu ini rusak motor saya, kata bapak ini. Oh, mahasiswa datang, langsung dia memberikan jasa, bantuan. Baik Pak, saya akan dorong motor bapak. Kita akan cari bengkel. Ini teman saya cerita sampai sejam mereka cari bengkel, ke sana tutup, dorong lagi ke sana tutup, dorong lagi ke sana. Akhirnya mereka ketemu bengkel di Nusa di Sanur. Bayangkan dari Gatsui Timur ini, Gatsui Tengah ini, dorong lagi ke Sanur. Sampai di sana, ngomonglah mereka. Kok bisa Bapak nolong, kok bisa Mas nolong saya? Ya namanya Bapak butuh pertolongan, kan harus tolong. Lalu kemudian terdapat percakapan, Bapak kuliah di mana? Saya kuliah kuliahnya itu ambil hakim. Kagetlah teman saya ini istrinya ada di sekolah ini kerja. Dia bilang, saya universitas hakim, hukum begitu, hukum. Wah, Bapak ini luar biasa nanti ini. Jadi, teman saya bilang, Bapak nanti luar biasa dipakai Tuhan. Karena Bapak sudah memperhatikan rakyat yang kecil. Bapak tidak memandang saya siapa, terus kemudian Bapak langsung menawarkan jasa pertolongan. Luar biasa. Orang timur itu. Orang timur yang menolong dia. Nah, ini yang saya katakan, itu harus ada dalam hati kalian secara otomatis. Kalaupun ada sampah berserakan, otomatis tergerak. Pengen tangannya menggerak dan mengambil begitu, buang sampah pada tempatnya. Kalau kalian biasakan itu, lama-lama nanti kalian bertumbuh dengan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Itu harus ditumbuhkan. Jangan cuek. Ya, cuek dalam artian tidak peduli dengan sekitar dan sebagainya. Lihat, oh butuh bantuan, segera tawarkan bantuan. Aku siap membantu. Apa yang nah, begitulah nanti akan dicari orang. Dimanapun ditempatkan di perusahaan, orang inilah yang pertama akan mendapat posisi yang terbaik. Karena sudah terjamin dan pasti bertanggung jawab. Oke ya? Itu yang saya bisa sampaikan kesimpulan dari materi kita. Minggu depan giliran saya akan presentasi tentang demokrasi dari beberapa agama. Jadi saya akan fokus kepada demokrasi dalam iman Kristiani seperti apa. Ya, terima kasih. Hanya 4 orang saja yang presentasi, tidak semua saya minta presentasi. Minggu depan saya yang presentasi. Baik, terima kasih semua. Silakan buka kameranya, kita akan akhiri dan kita berdoa. Ya, sementara buka kamera saya sampaikan, saya harapkan kalian selesai dari kelas ini, kalian lebih menerapkan dan mengaplikasikan HAM dan demokrasi.
Ingat itu ya, kita di Indonesia ini pluralisme, atau multikultural, pluralisme, tegakkan yang namanya demokrasi. Tapi ya, demokrasi itu kan seolah-olah kan ada kompromi ya, memaafkan sebagainya. Tapi ingat, dalam hal kebenaran tidak ada boleh kompromi. Kalau salah-salah, benar-benar. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anak-anak yang sudah presentasi. Mereka mewakili dari teman-teman. Saya percaya yang lain juga mempersiapkan paper makalah yang terbaik. Tuhan berkati anak-anak yang sudah dan yang belum dapat kesempatan untuk presentasi. Kiranya mereka lebih mengerti lagi bagaimana cara membuat paper. Nanti setelah ini mereka akan masuk perkuliahan, mereka mengerti dan mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka presentasikan. Dan juga lebih-lebih kepada mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, berkati anak-anakmu, masa depan, cita-cita mereka, keluarga mereka aku berkati. Demi nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih semua ya. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih, Mister. Ya. Halo Pak, Ya. Hadir. saya belum kumpul ya di gininya, di LMS-nya. Iya, kumpul. Saya perpanjang nanti, karena harus kumpul semua. Kalau nggak kumpul, Saya nggak udah nilai. kumpul tadi pagi Pak. Oke, thank you. Maunya saya kumpul kemarin, tapi saya buka kemarin LMS-nya trouble. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya cek lagi, saya kasih nilai. Terima kasih. Ya, Ya Pak. Pak, makasih Pak. Iya, iya. God bless you semua ya, yang belum silahkan dikumpulkan. Saya kasih nilai. Tuhan memberkati.